Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PPKN izin menampilkan video pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibnu Akila dari absen 18. Saya Ahmad Raka dari absen 02. Saya Karosius absen 19. Saya Alina Menuja dari absen 4. Saya Dina Raisa dari absen 23. Selamat menyaksikan. Masuk ke dalam pembelajaran. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia. Kata Pancasila yang kita tahu berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip. Jadi Pancasila itu adalah 5 prinsip atau 5 dasar. Nah, Pancasila itu ayat-ayatnya ada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, fungsi Pancasila itu ada apa aja sih? Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila secara resmi dijadikan dasar negara Indonesia, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila itu dijadikan sebagai pijakan utama dalam sistem hukum. Semua aturan negara dan penyelenggaraan pemerintahan harus dilandasi nilai-nilai Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila berperan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk dalam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi inti pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia yang saling menghormati perbedaan. Terutama sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung nilai saling menghormati antar pemeluk agama. Yang ketiga, Pancasila sebagai panduan hidup bangsa. Pancasila bukan hanya dokumen formal, tapi juga jadi panduan moral dan etika bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, nilai-nilai ini ngebentuk karakter bangsa serta jadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pendidikan, hukum, politik, sosial, dan budaya. Nah, selanjutnya yang bakal kita pelajari di materi kali ini adalah ide-ide pendiri bangsa dalam membentuk Pancasila, penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa, peluang dan tantangan penerapan Pancasila di Indonesia, dan proyek gotong royong kewarganegaraan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke unit yang pertama, yaitu tentang ide-ide dari para pendiri bangsa. Yang pertama ada ide dari Muhammad Yamin, yaitu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan, dan yang terakhir ada kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada ide dari Supomo. Supomo mengusulkan juga 5 poin. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga yaitu keseimbangan, yang keempat ada musyawarah, dan yang kelima yaitu keadilan rakyat. Dan ide dari pendiri bangsa yang terakhir adalah presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Bapak Soekarno juga mengusulkan 5 poin-poin untuk Pancasila. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme dan perkemanusiaan, yang ketiga ada mufakat dan demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima atau yang terakhir ada yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti menjalankan kepercayaan masing-masing, menghormati dan menghargai agama lain. Terus yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang memiliki hak yang sama dan menjalankan norma sosial budaya yang berlaku. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Mencintai produk dalam negeri, tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti mengikuti musyawarah, menghargai keputusan dalam bermusyawarah. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan gender, suku, ras, atau apapun. Nah, jadi untuk slide selanjutnya yaitu tentang tantangan penerapan Pancasila. Tantangan penerapan Pancasila ini dibagi menjadi 5, yaitu globalisasi yang berartikan masuknya budaya yang tidak bisa difilter. Hal ini bisa merubah nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk selanjutnya itu ada westernisasi. Westernisasi itu di mana masyarakat meniru gaya hidup seperti gaya hidup barat.
Nah, hal ini juga bisa mengurangi nilai-nilai lokal serta nasionalisme. Nah, untuk selanjutnya itu ada radikalisme, ujar kebencian, dan intoleransi. Hal ini membuat paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada peluang penerapan Pancasila di masa kini. Peluang di era digital ini adalah dapat menyebarluaskan secara luas melalui media sosial yang dapat menggunakan untuk mengkampanyekan perilaku yang bercermin pada Pancasila, serta banyak komunitas yang mendorong kegiatan sosial berbasis gotong royong dan searah dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lanjut ke unit 4, proyek gotong royong kewarganegaraan. Gotong royong merupakan suatu konsep atau praktik kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Istilah ini berasal dari budaya Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan saling membantu dalam masyarakat. Dalam gotong royong ada 2 jenis, yaitu yang pertama, gotong royong tolong-menolong, dan yang kedua, gotong royong kerja bakti. Tujuan dan contoh dari gotong royong. Tujuan gotong royong sendiri ada 5, yaitu yang pertama, membangun kebersamaan, yang kedua, memperkuat hubungan sosial, yang ketiga, meningkatkan efisiensi, yang keempat, mempercepat penyelesaian pekerjaan, dan yang kelima, melestarikan kebersihan dan lingkungan. Contoh dari praktik gotong royong sendiri ada membangun fasilitas umum, membangun jalan atau jembatan, menyiapkan acara bersama, saling membantu dalam penanaman dan panen, dan yang terakhir, membersihkan lingkungan. Nah, jadi kesimpulannya itu Pancasila adalah dasar negara hasil pemikiran para pendiri bangsa yang menjadi panduan hidup bersama. Penerapannya tampak di berbagai aktivitas gotong royong dan membangun persatuan, namun juga menghadapi tantangan di era modern. Proyek gotong royong menjadi bukti nyata peran warga Indonesia menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.